Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel saya di Octavian Rama. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari sebelumnya, yaitu tentang beasiswa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa S1 ketika semasa kuliah. Jadi salah satunya adalah beasiswa Sobat Bumi Pertamina yang sedang membuka aplikasinya saat ini hingga nanti tanggal 18 April 2021. Nah, untuk lebih mengetahui apa itu beasiswa Sobat Bumi Pertamina, sudah hadir bersama saya yaitu salah satu penerima beasiswa Sobat Bumi Pertamina dan juga merupakan alumni dari jurusan Teknik Kimia Universitas Brawijaya, yaitu Losendra Primamas Yonando ya. Saat ini Losendra ini sudah lulus dan juga sudah bekerja di PT MCCI Mitsubishi Chemical Indonesia di Cilegon. Nanti kalau namanya salah saya dikoreksi, di Cilegon ya, perusahaan penghasil apa PET ya. PTA sama PET, Pak. PTA sama PET. Jadi perusahaan polimer atau perusahaan plastik lah ya. Kalau bingung polimer itu apa, plastik yaitu polietilen tereptalat, botol aqua, nah, itu ya. Itu dihasilkan dari PET. Nah, Losendra ini juga menerima beasiswa Sobat Bumi Pertamina di tahun 2019 ya. Ya, 2019. Di tahun 2019 dan Losendra ini juga sering sekali ini ya berinteraksi dengan saya, salah satunya yaitu ketika mendapatkan medali perak di Timnas tahun 2018 di Yogyakarta. Kebetulan saya juga pembimbingnya waktu itu, pembimbing TKM dan bisa menuju Timnas dan mendapatkan medali perak. Ya. Jadi kita langsung saja mungkin ke Losendra ya. Kita ngobrol santai aja di sini, nggak usah serius-serius ya, serius tapi santai aja. Jadi mungkin bisa diceritakan sih beasiswa Sobat Bumi Pertamina itu apa gitu secara umum gitu. Oh iya, Pak. Jadi beasiswa Sobat Bumi Pertamina itu, Pak, beasiswa yang dari Pertamina ditujukan yang diurusi oleh anak perusahaan Pertamina itu sendiri, Pak, namanya Pertamina Foundation. Yang difokuskan untuk aksi-aksi, terutama aksi volunteering pada lingkungan seperti aksi Sobat Bumi di setiap kotanya itu, Pak. Dulunya sih beasiswa Pertamina itu hanya universitas tertentu yang bermitra dengan Pertamina. Namun mitra-mitra sekarang itu lebih diperbanyak, Pak. Dari yang reguler sendiri sudah ada 15 kampus. Terus untuk afirmasi seperti di mana di situ ada plan Pertamina, maka Pertamina akan memberikan beasiswa pada kampus-kampus di situ seperti di Hulu Rokan, terus di Riau, di Tuban, Balikpapan, di Sorong Papua, di Balongan, di Cilacap, semuanya itu sekarang sudah mulai rata. Pertamina sudah mulai menyebarkan beasiswa-beasiswa, terutama baik beasiswa S1 reguler, afirmasi maupun vokasi. Tiga beasiswa itu termasuk bermacam-macam dari beasiswa Pertamina Sobat Bumi itu sendiri, Pak. Jadi ada tiga beasiswa ya, yaitu reguler, afirmasi, dan vokasi. Sama vokasi ya, Pak. Kalau reguler ini hanya semua kampus di Indonesia punya kesempatan untuk ikut atau hanya mitra-mitra Pertamina saja tadi? Kalau yang reguler itu hanya ini, Pak, mitranya 11 sih, Pak. Oh, 11 kampus ya. Maaf, Pak. 15 Pak. 15 kampus, itu ya. Daftarnya ada di webnya beasiswa ada. Sobat Bumi ya nanti ya. Kemudian ya, Pak. Ada afirmasi. Afirmasi ini adalah beasiswa untuk kampus yang berada di mana unit pengolahan Pertamina ada di situ. Ya, definitely unit Pertamina ada di mana di situ. Misal ada yang masukkan di Riau, Dumai, RU2 kan Dumai, RU3 Pelaju, RU4 itu di Cilacap, RU5 di Balikpapan, RU6 di Balongan, RU7 di Sorong. Jadi kemudian vokasi ya. Ini untuk perguruan tinggi vokasi. Ini ya, ada kampusnya atau ada? Iya, ada kampusnya, Pak. Politeknik. Berapa kampus? Yang vokasi hanya 3 kampus, Pak. Politeknik seperti Politeknik Negeri Fakfak, Politeknik Negeri Kupang, sama Kamigas Balongan. Oh, itu untuk
vokasi hanya 3 Ya, ya. hanya Jadi 3 saja. kalau yang politeknik seperti mungkin Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Malang itu nggak ada berarti belum ya, Belum belum Pak. bisa untuk Hasilnya bisa mendapatkan. dimajukan Pak. Misal kampus tersebut mengajukan ingin di Hmm. kerjasama untuk beasiswa itu hasilnya bisa Pak. Tergantung kampusnya sih Pak. Soalnya track record alumni dari penerima beasiswa sebelumnya juga dilihat Pak. Mana kota yang paling aktif maka akan kotanya ditambahkan. Mana kota yang pasif maka nanti bisa dikurangi seperti itu Pak. Karena UB ini termasuk paling aktif, jadi kotanya itu selalu 15 orang. UB, UGM itu yang termasuk paling aktif. Tadi ada dibilang sama Losen ada kuota per kampusnya. Kota Ada kuota ya. Untuk kuota sendiri itu sudah ini ya di website nanti Sobat Bumi itu ada keterangannya berapa kuota atau itu nanti akan berubah-berubah tiap tahunnya? berubah-berubah Pak tiap tahun Pak. Jadi kuotanya itu tergantung dari pihak Pertaminanya itu sendiri Pak. Jadi tergantung kalau misal di tahun ini yang misal UB ya Pak, UB sangat aktif mengadakan aksi sesuai dengan dana yang diberikan, maka tahun depan bisa ditambah lagi kuotanya seperti itu Pak. Kalau kampus tersebut kuotanya keaktifan kampusnya mulai berkurang, maka bisa dipotong atau bahkan bisa dibatalkan kontrak. Seperti di salah satu kampus di Aceh ya Pak ya, sempat bekerja sama akhirnya dibatalkan kontrak, tapi sekarang alhamdulillah sudah kerja sama. Nah, itu tadi bicara tentang kontrak terus skema. Sebenarnya beasiswanya itu dalam bentuk yang seperti apa loh? Tadi dibilang kan ada skema terus keaktifan di kegiatan lingkungan atau ini. Nah, gimana sih ini bentuk atau benefit atau bentuk dari beasiswanya itu sendiri? Kalau dari beasiswanya yang mulai profit dulu ya Pak ya. Yang profitnya itu biasanya setiap mahasiswa atau penerima beasiswa Pertamina sendiri itu diberi uang saku sebesar Rp500.000 Pak, serta diberikan dibiayai UKT-nya selama 1 tahun. Tapi biasanya Pertamina itu memberikan kesempatan kalau si mahasiswa tersebut atau awardee tersebut IPK-nya bagus, maka bisa ditambah sampai 2 tahun seperti itu Pak. Terus untuk benefitnya, biasanya benefit yang paling wajib itu harus mengikuti aksi Sobat Bumi Pak. Mengikuti aksi Sobat Bumi di kotanya masing-masing yang pertama. Yang kedua mengikuti orientasi, seperti orientasi Sobat Bumi yang seluruh Indonesia. Jadi bisa ketemu nanti antara penerima beasiswa lain di seluruh beasiswa Pertamina lain di seluruh Indonesia. Yang ketiga ada capacity building, termasuk karakter building, terus habis itu ada leadership, terus ada pelatihan-pelatihan yang lain lah Pak sekiranya, dan pematerinya itu sangat pemateri yang orang-orang termasuk orang-orang yang sangat penting di Indonesia seperti itu Pak. Berarti harus menjalankan ini ya aksi Sobat Bumi ya, entar nanti Sobat Bumi dalam bentuk nanti diberi dana Pak, setiap kampus akan diberi dana. Aksi pertama ya Pak, diberi dananya itu sama Pak. Aksi pertama diberi dana sama, terus habis itu dilihat di aksi pertama itu hasilnya bagaimana, apakah bagus atau tidak. Dan di aksi kedua mulai beda-beda itu Pak, mulai beda-beda dananya. Tergantung dari aktif atau tidaknya aksi di sebelumnya seperti itu. Bagus atau tidaknya, seberapa berhasil atau tidaknya di aksi sebelumnya di kota tersebut Pak. Alhamdulillahnya sih kemarin ya Pak ya, aksi 1 kan memang semua dikasih uangnya sama ya Pak ya untuk mengadakan aksi 1. Tapi di aksi 2 justru yang hanya 2 kampus saja yang diberikan dana yang paling besar, salah satunya yaitu Universitas Brawijaya ini Pak. Jadi makanya dari alumni-alumni sebelumnya juga bilang Malang ini memang Sobat Buminya paling aktif seperti itu Pak. Berarti ini ya kewajibannya yaitu melakukan aksi Sobat Bumi. Contohnya mungkin pengalaman dari Losen sendiri contohnya. Kalau pengalaman dari saya sendiri kemarin itu kan karena COVID ya Pak ya. Jadi kami memberikan penyuluhan tentang COVID seperti bagaimana cara cuci tangan dengan benar. Itu yang untuk lingkungannya. Untuk yang kedua, kami karena kami dari berbagai latar belakang jurusan di Universitas Brawijaya, kami membuat waktu itu biopestisida sih Pak. Jadi bagaimana cara membuat pupuk cair dan pupuk kompos di Kampung Moharto itu sendiri.
kami melakukan penyuluhan, terus kami mendanai, memberikan pelajaran-pelajaran bagaimana caranya membuat pupuk kompos, serta membimbing Karang Taruna tersebut di Kampung Moharto, biar pupuk kompos ini tidak hanya dijadikan pupuk saja, tapi bisa dikomersialisasikan seperti itu. Terus kami juga memberikan dana bantuan sembako pada orang-orang yang sekiranya membutuhkan, seperti itu sih Pak, di Kampung Moharto. Untuk aksi pertama. Untuk aksi kedua kemarin lebih ke ini Pak, membangun literasi sih Pak, literasi baca untuk anak-anak di Kampung Moharto sejak dini. Jadi seperti memberikan pembagian buku, terus penyuluhan COVID lagi. Pokoknya setiap aksi kami memberikan harus ada penyuluhan COVID-nya seperti itu. Berarti jangka waktu untuk untuk mendapatkan beasiswa Sobat Bumi Pertamina itu dalam jangka waktu 1 tahun ya, atau ya 1 tahun. 1 Tapi tahun ini ya, karena saya, iya Pak 1 tahun. Karena saya kan waktu itu lagi gencar-gencarnya COVID ya Pak ya. Jadi aksinya ya lebih ke COVID-19. Tapi untuk yang di tahun-tahun sebelumnya lebih ke tentang lingkungan, seperti bersih-bersih bersih-bersih sampah di pesisir pantai, atau menanam pohon bakau di pantai, terus menanam pohon bambu di air terjun mana, seperti itu Pak. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, kalau untuk tahun-tahun saat ini COVID ya kami fokusnya kepada COVID seperti itu. Berarti Lawson tahun 2019 terus sampai 2020 ya, berarti tahun akademik 2019 sampai 2020. Makanya ini banyak melakukan penyuluhan tentang COVID ya untuk aksi Sobat Bumi Pertamina ya. Jadi itu kewajibannya ya, selain kita mendapatkan benefit seperti dana 500.000 per bulan, kemudian dibiayai UKT selama 1 tahun, terus ada kegiatan capacity building dan sebagainya ya. Tentu sangat berpengaruh positif kepada kepada kehidupan kuliahnya Lawson ya waktu itu ya. Ya. Nah, mungkin ini sekarang kita kalau sudah bicara tentang benefit, mungkin kita coba sharing tentang ini tahapan seleksi dari beasiswa Sobat Bumi Pertamina itu sendiri. Nah, mungkin bisa diceritakan secara singkat gitu tahapan seleksinya yang bisa di-sharingkan ke teman-teman mahasiswa yang ingin mencoba beasiswa Sobat Bumi Pertamina ini. Tahapan seleksi ya Pak ya. Untuk pertama ya pasti ada tahapan seleksi administratif ya Pak ya. Harus sesuai dengan persyaratannya beasiswa Pertamina itu seperti apa. Setelah lolos administrasi, maka yang dilakukan selanjutnya itu untuk membuat, biasanya di Pertamina sendiri suruh membuat isei sih Pak, isei tentang aksi sosial apa yang pernah dilakukan, terutama di bidang lingkungan. Itu waktu zaman saya dan sebelum saya. Tapi untuk yang batch ke-7 dan ke-8, setahu saya lebih difokuskan untuk COVID-19, bagaimana cara penanggulangan COVID-19 seperti itu Pak. Untuk tahapan yang isei. Setelah sekiranya lolos di tahapan isei, maka selanjutnya interview Pak. Di interview itu sendiri tergantung sih Pak. Setiap kampus penginterviewnya beda-beda. Kalau saya kemarin ada Bapak dari direkturnya Pertamina Foundation sendiri, Bapak Agus sama Bapak yang pokoknya satunya itu alumni UB sedikit lupa, sama Mbak Nailis. Jadi Mbak Nailis itu pendampingnya dari Bapak Direktur tersebut. Terus itu waktu zaman saya. Kalau waktu bawah saya itu bahkan lebih hebat-hebat lagi Pak. Ada yang Dian Sastro yang interview, terus ada Bapak Direkturnya Pertamina, yang Pertaminanya Pak, bukan yang Pertamina Foundation-nya, ada yang kayak seperti itu. Tapi bukan direktur utamanya, mungkin direktur apanya seperti itu Pak. Di situ adalah pengalaman, menurut saya pengalaman yang sangat berharga sih Pak. Saya bisa tahu bagaimana caranya, rasanya deg-degannya interview itu seperti apa, terus cara mengatasinya itu seperti apa, terus cara meyakinkan para interviewer itu seperti apa, seperti itu sih Pak. Setelah interview baru ada pengumuman siapa saja yang lolos. Ya awalnya waktu interview itu ya sedikit minder sih Pak, karena lihat pesaing-pesaing terutama di UB sendiri saja banyak yang, ada yang dia DPM, ada yang mau presnya FISIP, terus ada yang ketua panitianya PK2 mabanya FIB, lalu ada
ini Koorbemnya, salah satu Koorbem di Fakultas Teknik. Makanya saya waktu itu apa yang membuat saya lebih daripada mereka, saya ceritakan saja waktu interview seperti itu, Pak. Pengalaman-pengalamannya seperti itu. Tadi ini ya berarti ada seleksi administrasi, IC, kemudian terakhir di interview ya. Iya, Pak. Nggak ada med check kan ya? Oh, tidak ada. Kan ini bukan. Kalau beasiswa tidak ada med check. Soalnya di persyaratan pertama sudah ini, Pak, sudah harus ada tidak surat harus bebas narkotika seperti itu, Pak, di persyaratan pertama. Nah, itu tadi tahapan seleksi yang ini ya untuk beasiswa Sobat Bumi Pertamina yang bisa diketahui oleh teman-teman mahasiswa yang ingin mencoba melamar beasiswa Sobat Bumi Pertamina ini. Nah, mungkin ini loh Sen, apa sih sebenarnya kemudian ketika mendapatkan beasiswa ini ya, telah dinyatakan sebagai penerima, manfaat apa yang bisa dirasakan oleh Losen ketika waktu kuliah ataupun ketika lulus nanti gitu, apakah sangat berpengaruh gitu beasiswa Sobat Bumi Pertamina ini? Karena melihat kewajibannya tadi kan harus melakukan aksi seperti ya pendampingan COVID lah atau aksi untuk lingkungan lah. Mungkin ini yang akan jadi sedikit concern buat mahasiswa gitu ya. Aduh, saya kuliah capek tapi harus melakukan ini karena ini konsekuensi beasiswa yang saya terima, kewajibannya seperti ini. Sebenarnya apa gitu manfaat yang dosen rasakan ketika kuliah atau ketika sudah lulus kuliah dengan mendapatkan beasiswa Sobat Bumi Pertamina, istilahnya worth it nggak sih beasiswa ini untuk kehidupan Losen sebagai mahasiswa dan juga ketika lulus gitu? Baik Pak Rama, manfaat yang selama saya mahasiswa itu yang pertama relasi sih Pak, lebih ke banyaknya relasi saya mendapatkan teman-teman bukan hanya dari antar jurusan di UB sendiri, tapi bisa mendapatkan relasi antar kampus-kampus mitranya beasiswa Pertamina, jadi saya bisa kenal di sana. Apalagi bertemu dengan mahasiswa sama teknik kimia gitu kan. Jadi kita bisa bisa bertukar pikiran bagaimana teknik kimia di sana itu bagaimana, teknik kimia di UB itu bagaimana, seperti itu Pak. Terus selain itu selama mahasiswa karena ada ini sih Pak diwajibkan mengikuti pelatihan-pelatihan, jadi kayak ya seneng banget gitu kan, karena di kuliah sendiri belum pelatihan itu hanya sebatas masih seperti pelatihan software, belum ada sampai pelatihan apa gitu oleh himpunan ya Pak ya. Tapi ketika saya mendapatkan beasiswa Pertamina ini, saya malah bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dimana itu gratis gitu pelatihannya. Apalagi pematerinya langsung seperti dari Dian Sastro, terus salah satu pendiri volunteer dari Indonesia Timur, terus musisi, ada Kick Andy juga. Jadi pelatihan-pelatihan leadership seperti itu sangat bermanfaat baik ketika saya sebagai mahasiswa maupun ketika saya sedang bekerja. Untuk di pekerjaan yang pertama yang paling kerasa itu waktu interview sih Pak. Jadi ketika interview di beasiswa itu kurang lebih ya dredegnya menurut saya hampir sama seperti interview kerja, tapi meskipun interview kerja juga lebih dredeg, tapi rasa deg-degan itu bisa saya atasi ketika saya ketika saya lakukan lagi di interview kerja seperti itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, karena saya masih kerja baru 2 minggu, biasanya pasti ditanyain seperti karakter Anda seperti apa, harus bagaimana, berarti kayak ikigai gitu kan Pak. Ikigai, apalagi saya kan perusahaan Jepang, jadi harus menerapkan ikigai seperti itu. Dan itu sudah saya dapatkan materi-materinya di salah satu pelatihan di beasiswa Pertamina. Jadi ketika saya ditanyain bagaimana menjadi ikigai, itu saya sudah sudah tahu di sebelum-sebelumnya di pemateri salah satu dari materi dari beasiswa Pertamina, materi pelatihannya tersebut. Oh ya, banyak sekali ya yang bisa diambil manfaatnya dari beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Nah, ini mungkin terakhir mungkin Losen punya tips dan saran buat teman-teman mahasiswa apa yang harus dipersiapkan karena memang waktunya agak mepet ini ya, kurang berapa hari lagi, 14 hari lagi mungkin ya, karena beasiswa Sobat Bumi Pertamina ini akan ditutup pendaftarannya tanggal 18 April 2021. Nah,
Mungkin Losen punya saran atau tips untuk mempersiapkan diri untuk ke teman-teman mahasiswa yang ingin mengikuti jejak Losen sebagai salah satu awardee untuk beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Silakan ini, Losen. Untuk tips triknya yang administrasi pasti sudah umum lah ya, harus bagaimana caranya kita harus mempersiapkan jauh-jauh hari apa yang harus dikumpulkan atau persyaratan apa yang harus sesuai di beasiswa Pertamina tersebut. Itu yang pertama untuk administrasi. Untuk yang kedua yaitu ISEI, Pak. Kan di ISEI kan apa namanya di Pertamina sendiri harus membuat ISEI tentang COVID-19 terus kontribusi. Kalau saya dulu kan ISEI tentang kontribusi lingkungan. Jadi saya akan menceritakan volunteer-volunteer apa yang tentang lingkungan, bahkan tidak cuma volunteer ya, atau inovasi apa, ya itu saya ceritakan waktu PKM, Pak. Terima kasih Pak Rama sudah membimbing saya waktu PKM dan sangat bermanfaat sekali. Untuk ISEI sendiri itu, teman-teman jangan malu untuk tanya kepada kakak tingkat yang sudah mendapatkan beasiswa tersebut. Pada zaman saya waktu itu kan saya belum ada tuh kakak tingkat dari teknik kimia sendiri yang apa namanya sudah pernah mendaftar di beasiswa Pertamina. Jadi saya ya otomatis saya nyari-nyari sendiri tuh siapa penerima beasiswa Pertamina tahun sebelumnya. Terus saya chat beliau, terus saya tanya isinya bagaimana, kerangkanya bagaimana. Bahkan kalau bisa teman-teman itu minta koreksi apakah isi saya yang saya buat ini benar atau enggak, sesuai atau enggak sekiranya seperti itu. Itu untuk isi, Pak. Terus sama sering-sering membaca berita-berita terkini, kalau sekarang kan temanya tentang COVID, jadi sering-sering baca tentang COVID itu seperti apa, terus habis itu inovasi COVID yang kedepannya yang teman-teman pikirkan itu seperti apa. Saya rasa kan teman-teman teknik kimia UB juga banyak kan yang menang LKTI atau IC yang berhubungan tentang COVID. Lah itu dimasukkan saja di IC-nya Pertamina sih, seperti itu tidak apa-apa. Karena kemarin waktu saya membuat IC kontribusi lingkungan, saya memasukkan tentang PKM saya gitu. Kontribusi saya kan tentang ini ya Pak ya, sintesis karakterisasi silika aerogel ya Pak, untuk membersihkan tumpahan minyak di laut gitu kan. Ya itu saya anggap ini kan juga berhubungan dengan lingkungan. Ya udah saya isi saya ya tentang itu tadi Pak. Selain volunteer saya tentang KKM dan volunteer baksos waktu maba, saya masukkan itu tadi yang itu tentang lingkungannya. Enaknya di Fakultas Teknik kan kita wajib KKM lah. KKM itu anggap saja volunteer, itu kan termasuk volunteer teman-teman. Terus apalagi untuk teknik kimia 2018-2019 kan ada baksos wajib tuh. Waktu maba kan ada baksos wajib itu sama saja kan volunteer kegiatan aksi sosial seperti itu. Atau teman-teman mengikuti aksi sosial di apa namanya sesuai Fordanya masing-masing atau organisasi ikut UKM yang lain seperti itu. Itu masukkan saja aksi sosialnya atau volunteeringnya seperti apa. Itu untuk IC. Terus yang ketiga ya untuk interview yang wawancara itu Pak, teman-teman itu jangan sampai grogi ketika interview. Teman-teman jika grogi, saya pernah mendapatkan tips waktu itu saya mengikuti workshopnya yang diadakan himpunan sih Pak, yang cara interview yang dengan psikolog itu ya Pak ya. Jadi teman-teman, karena saya waktu itu interviewnya tatap muka, teman-teman ketika grogi coba lihat, jangan kalau grogi lihat mata, teman-teman coba lihat hidung atau di tengah-tengah mata. Jadi ketika teman-teman melihat hidung atau di tengah-tengah hidung yang lawan bicaranya teman-teman atau tengah-tengah mata, teman-teman tuh rasa groginya tuh agak sedikit hilang seperti itu. Dan jangan sampai teman-teman itu ketika menjawab, usahakan jangan sampai teman-teman itu tidak bisa sesuai dengan CV teman-teman. Jadi teman-teman tuh harus katam gitu tentang CV teman-teman. Apa yang teman-teman tuliskan di CV teman-teman tuh harus bisa menjawab itu semua seperti itu. Jangan sampai teman-teman juga waktu wawancara jangan sampai bohong, karena pengalaman wawancara saya itu saya pernah ditanyai outputnya Anda dari lomba PKM itu seperti apa ya. Saya bilang saya salah satunya itu membuat jurnal. Bahkan saking nggak percaya orangnya itu sampai minta jurnalnya seperti apa. Saya sampai tunjukkan, saya download waktu itu jurnalnya seperti ini Pak. Langsung beliau baca dan akhirnya beliau percaya, ya alhamdulillahnya ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan beliau seperti itu. Jadi teman-teman harus noting tulus saja ya, bismillah aja, semoga semua pertanyaan itu terjawab dengan tepat dan benar. Yang pertama pelajari IC teman-teman, yang kedua kuasai CV teman-teman. Kalau
teman-teman nulis CV tapi tidak menguasai CV-nya, pas ditanya salah satu CV-nya nggak ada yang jawabnya kurang, ya para interviewer juga kurang percaya. Ini benar nggak di CV sesuai dengan kemampuan Anda atau tidak, seperti itu. Ya, Losen, terima kasih banyak, itu sudah detail sekali ya tentang tips dan juga apa yang harus dipersiapkan untuk menjalani proses seleksi di beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Baik, Losen, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan, kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman mahasiswa, khususnya di Teknik Kimia UB dan juga teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia yang ingin juga untuk mencoba melakukan atau menghadapi proses seleksi di beasiswa Sobat Bumi Pertamina. Baik ya. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan hari ini, pagi hari ini, bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Dan tetap stay tune di channel saya di Octavian Rama. Dan banyak sekali info-info yang bermanfaat untuk baik untuk teman-teman mahasiswa dan juga untuk dosen-dosen di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat semuanya.